Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka ma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul siko untuk sama-sama mungkin berbincang-bincang ngecek-ngecek itu tentang eh, keinginan atau mungkin harapan kita sadonya barangkali tentang iko atas bantuan. Memang terima kasih dulu ke Ustadz Sedul yang Allah menjadi wasilah ya, menjadi wasilah kebaikan untuk kita sadonya dalam rangka keinginan atau cita-cita bersama iko merasa karena terkait dengan Al-Qur'an, yaitu membuat kitab tafsir. Kitab tafsir yang berbahasa pasisir atau berbahasa Barus. Jadi mengundang ustadz-ustadz yang ada di Barus, itu yang senior dan sadonyo yang bisa diharapkan membagi kontribusi yang kadang dalam mewujudkan harapan Sarukoiko, yaitu mewujudkan harapan penulisan kitab tafsir yang berbahasa Barus. Setahu ambo, mungkin nanti ada cerita-cerita dari ustadz-ustadz asatidz yang punya pengalaman barangkali atau punya informasi tentang kitab tafsir yang diterjemahkan atau dialih bahasakan ke bahasa Barus atau bahasa pesisir. Dan nanti minta saran dan kritikan dari para asatidz sadonya tentang macam mana karakter bahasa Barus itu kan, bahasa Barus itu, dan macam mana bisa dibuat menjadi bahasa penafsiran Al-Qur'an. Mungkin hamba bagikan ke Ustaz Saidul untuk di-share, dibagikan bahan mengotak-ngotak atau bahan mengecek-ngecek itu di siko tentang penafsiran surah Al-Fatihah. Jadi kegiatanku bertujuan di samping bersilaturahmi sama kawan-kawan ustadz-ustadz yang baru ambo kenal, selain itu juga mudah-mudahan bermanfaat untuk penyusunan kitab tafsir yang berbahasa Barus atau bahasa pesisir Barus. Tapi izinkan ambo sebelumnya seketek menyampaikan semacam bahan kita untuk melangkah lebih lanjut. Insyaallah iko tujuannya adalah untuk membuat kitab tafsir. Kitab tafsir yang baru mulai diagi judul kitab tafsirnya karena kan baru mulai itu ya, baru mulai tafsir yang berbahasa Barus. Tafsir surah Al-Fatihah itu mungkin bahasa atau judul sederhananya karena belum diagi judul kan. Tafsir surah Al-Fatihah bahasa pasisi Barus. Pengantar surah Al-Fatihah. Selain disebut surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, diartikan juga menjadi pembuka kitab Al-Quran, surah Al-Fatihah pun punya nama lain, yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nah, Ummul Kitab diartikan di situ surah Al-Quran yang paling utama. Nama lain yang disebutkan dalam beberapa hadis atau riwayat adalah Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang dalam sembahyang. Karena acuk diulang maka disebutlah Al-Fatihah itu semacam menjadi nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Makkiyah bisa diartikan surah yang diturunkan di wilayah Makkah sekitarnya, atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakatlah bahwa jumlahnya
Jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Jadi, iko berisi pengantar tentang surah Al-Fatihah. Tadi dikecekkan juga bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran tadi ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Sab'ul Mathani. Sebenarnya banyak nama-nama surah Al-Fatihah, tapi yang kata para ulama yang disepakati atau yang masyhur cuma yang 3 saja. Yang masyhur ya, memang mungkin banyak yang lain. Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Mathani. Cik banyak tuh. Nah, Di bawah tuh. kalau dikecekkan Al-Fatihah itu Ummul Quran, Di bawah itu. mengapa dikecekkan Ummul Quran Al-Fatihah itu? Karena isinya mencakup 3 tujuan utama atau maqasid Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya 3 tujuan utama. Tujuan yang mana itu? Pertama, tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, kemudian menjauhkan Allah dari sifat-sifat kekurangan, mengecekkan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang disembah, dan adanya kepastian bahwa hari berbangkit itu atau hari pembalasan itu akan ada. Itu hal yang pasti. Jadi supaya tidak sia-sia amal kita di dunia, harus ada kepastian dulu yang mengecekkan bahwa amal-amal di dunia kok akan dibalas nanti di hari akhirat. Nah, itu yang terangkum di dalam ayat dari mulai Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin. Itu tujuan utama Al-Quran yang pertama. Kemudian tujuan Al-Quran yang kedua, dari ayat Iyyaka na'budu sampai Ihdinas Siratal Mustaqim, isinya apa? Isinya adalah segala perintah dan larangan. Jadi ayat-ayat itu isinya tentang perintah dan larangan. Di Al-Quran kan banyak perintah dan larangan. Nah, dirangkumkanlah di dalam ayat dari mulai Iyyaka na'budu sampai Ihdinas Siratal Mustaqim. Dirangkumkan di Al-Fatihah tuh. Yang ketiga, mengapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran? Karena punya tujuan yang ketiga, yaitu dari mulai ayat siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis, itu bunyinya atau berisi tentang harapan-harapan dan ancaman-ancaman dari Allah. Kan banyak juga di Al-Quran harapan-harapan dan ancaman-ancaman. Maka jauhilah fahdharu anna yufakun, atau apa namanya, tinggalkan, kemudian dijanjikan tajri min tahtihal anhar, dijanji-janji, harapan-harapan, al-wa'du wal wa'id yang ada di dalam Al-Quran itu sadonya, itu dirangkumkan di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah yang menjadi landasan bagi kita mungkin yang membahas menafsirkan, bukan tidak berhak menafsirkan ya, ilmu musik baru, menulis kitab tafsir dimulai dari surah Al-Fatihah. Mengapa itu? Karena surah Al-Fatihah kok dinilai oleh para ulama induknya Al-Quran. Mengapa dikisahkan tadi induk Al-Quran? Karena ada 3 tujuan utama Al-Quran diturunkan tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Makanya siapapun orang yang hendak menafsirkan biasanya diawali dengan surah Al-Fatihah. Meskipun misalnya dalam kitab tafsir itu inya hendak menafsirkan seluruh isi Al-Quran, tapi tidak berdasarkan urutan mushaf. Maksudnya baik kok. Urutan mushaf itu kan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan seterusnya kan, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Tapi ada sistem penyusunan atau metode penyusunan kitab tafsir dengan metode berdasarkan tartibun nuzul atau berdasarkan urutan-urutan pabilo dan di mana dan pabilo diturunkan Al-Quran pertama kali. Berdasarkan turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran. Jadi diawalilah orang itu dari surah Al-Alaq dulu, tidak dari Al-Baqarah dulu. Tetapi kesamaannya, orang yang menyusun berdasarkan tartibun nuzul tadi, berdasarkan waktu turunnya Quran, tetap orang itu rata-rata memulai dengan surah Al-Fatihah dulu. Nah, itu. Surah Al-Fatihah dulu, baru surah Al-Alaq tadi. Ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Sementara yang tartibul mushaf berdasarkan urutan ayat dalam mushaf Al-Quran,
Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa dan seterusnya. Mungkin kita masuk ke uh, menafsirkan atau menulis tafsir terhadap surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi mengasihi. Mengapa ambu artikan tidak Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Karena masalahnya apa bedanya kasih dan sayang? Cik orang pulau nanti kan. Kasih sayang itu kan sama saja. Dalam bahasa Indonesia sama saja kasih dan sayang. Sementara Quran menggunakan kata dua yang berbeda. Satu Rahman, satu Rahim. Nah, untuk membedakan itu dalam terjemahan terjemahan tafsiriyah lah istilahnya, bukan terjemahan lafziyah dari Quran. Ambo terjemahkanlah dengan Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi. Yang Maha Pengasih maksudnya nanti ada dijelaskan dalam tafsiran berikutnya. Disebutkan pakai Maha di awal Ar-Rahman karena itu nama Ar-Rahman tuh hanya berhak dimiliki oleh Allah saja. Makhluk tidak bisa menyandang nama Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim, itu bisa makhluk. Itu loh, bisa makhluk. Jadi Ar-Rahman dia artikan di situ yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang mengasihi. Jadi yang mengasihi itu bisa diartikan siapa saja bisa mengasihi. Tapi yang punya sifat atau nama Maha Pengasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti lebih lanjut kita cari yang penafsiran berikut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ditafsirkan ambo memulai baca Quran atau tilawah Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan banyak juga ayat atau hadis kan, hadis yang menceritakan bahwa memulai segala karajo tuh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak maka amalan tuh dianggap sia-sia, sia-sia atau dikecekkan enggak, itulah seolah-olah seperti tubuh enggak pakai palo kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim maksudnya adalah, tafsirannya adalah ambo mulai membaca Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ad-Dahhak. Ad-Dahhak itu murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Ad-Dahhak tabi'in. Ad-Dahhak punya pendapat tentang Bismillah Bismillah. Jadi kata-kata Bismillah kalau dituliskan dalam Bismillah di dalam ejaan bahasa Arab kan pakai ba, sim dan mim. Tidak pakai alifnya kan? Ba, sim dan mim. Bismillah. Ad-Dahhak mencoba mengecekkan baiko. Bismillah tuh ba-nya diartikan kemegahan Allah. Allah tuh megah. Kemegahan itu punya Allah lah itu. Itu ba-nya tuh. Atau bahaullah. Bahaullah. Kalau sin itu diartikan kemuliaan milik Allah. Kalau mim diartikan milik Allah. Tadi kalau sin kemuliaan Allah, kalau mim adalah milik Allah. Iko temukan di beberapa kitab tafsir. Jadi ba, sin dan mim punya arti ternyata. Punya arti. Itu menurut Ad-Dahhak. Jadi mungkin menurut penafsiran yang lain mungkin beda ya. Mungkin mereka tidak menafsirkan ba, sin dan mimnya, mungkin dengan Bismillah sekalian. Jadi diartikan oleh Ad-Dahhak itu ba itu kemegahan Allah, sinnya itu kemuliaan Allah, mim itu milik Allah. Mamlakatullah, ada yang mengatakan itu mamlakatullah, kerajaan Allah, milik Allah. Ada sebuah riwayat yang mengecekkan baiko. Dulu pana Isa bin Maryam dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan ke Nabi, Isa bin Maryam tuh pernah disuruh orang menulis. Orang lah menulisnya. Tulislah katanya. Tulislah dengan apa katanya kan? Dengan tidak tahu ambo kecek yang menyuruh Isa bin Maryam itu menulis. Tapi ini menyuruh bahwa Isa bin Maryam itu menulis dengan menggunakan satu kalimat apa itu, satu kalimat apa gitu. Tapi yang menyuruh Isa bin Maryam menulis itu tidak tahu menuliskan pakai apa gitu kan. Jadi ketika ditanya bahwa itu menulis pakai apa itu kece Isa bin Maryam, Isa al-Masih. Ya Isa keceknya baik kok.
tulislah dengan bismillah katanya. Baknya tuh, nah itu masuklah riwayat kok. Baknya tuh maksudnya kemagahan Allah, sinnya tuh kemuliaan Allah, mimnya tuh milik Allah. Jadi menulis dengan bismillah. Ya, tapi riwayat mengecekkan Isa, cerita Isa kok, Isa menulis sesuatu dengan bismillah kok, dikecekkan para ulama hadisnya palsu. Hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Tapi yang mau kutip kok dari Ad-Dahaknya ya, bukan dari Isa, bukan dari Isa bin Maryamnya ya. Itu. Jadi untuk sekedar menafsirkan tidak apa-apalah digunakan riwayat serupa itu meraso. Tapi nanti kita bisa bincang-bincangkan lah itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu tadi yang ujian tadi. Ar-Rahman itu adalah khusus nama Allah yang tidak bisa di manusia memakainya. Ya, tidak bisa. Hanya ditujukan ke Allah. Tapi Ar-Rahim itu dalam ayat lain itu dikecekkan kadang-kadang manusia itu ada yang rahim, bersifat rahim. Bersifat rahim. Kalau di situ diartikan Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim kok diartikan berarti Allah, mana Ar-Rahim di situ berarti Allah tuh dake dan lembut ke siapa yang disayanginya. Mau menjauhkan bukan menjauhkan azab dari yang disayanginya. Jadi kok Allah dake ke seorang hamba, kemudian karena cintanya ke hamba tu, sayangnya ke hamba tu, kasihnya ke hamba tu, Allah pun menjagainya dari segala azab yang akan menimpanya. Pada saat itu Allah sedang bersifat Ar-Rahim. Itu makna Ar-Rahim dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam Al-Fatihah. Selanjutnya yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji punya Allah, Tuhan sedunia alam. Tafsirnya dalam bahasa baru, segala bentuk pujian atas nikmat Allah, apakah di lidah atau dalam hati, apabila dikecekkan baik itu, atau diujarkan baik itu, atau diucapkan dalam hati, dan dimanapun dikecekkan, diujarkan dalam hati puji-pujian itu, sadonya punya Allah. Sadonya punya Allah. Itu makna Alhamdulillah. Selain itu, ayat Alhamdulillah pun mengecekkan bahwa menjelehkan ke kita bahwa Allah memuji dirinya seorang. Nah, jadi Allah tuh memuji dirinya, mengajarkan ke orang macam mana cara memuji dirinya. Itulah. Jadi seolah-olah Allah mengecekkan, carilah muna, ambo mau memuji diri ambo sendiri, baik itu pula muna memuji ambo. Itu pemahamannya. Kemudian Rabbul Alamin. Alamin itu apa maksudnya? Memang tidak disebutkan di dalam Al-Fatihah, bukan alamin itu yang mana. Paling tadi ditafsirkan atau diterjemahkan Tuhan sadonya alam. Tapi dalam Quran surah 26 ayat 23 dikecekkan itu. Alamin itu yang mana? Itu yang dimaksudkan alamin itu adalah bahwa Rabbul Alamin artinya adalah Tuhan langit, Tuhan yang punya langit yang berlapis-lapis, bumi, dan di antara keduanya, di antara bumi dan langit. Tuhan itulah yang dimaksudkan dalam Rabbul Alamin yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi penafsiran ko menggunakan juga penafsiran ayat dengan ayat. Penafsiran ayat dengan ayat. Al-Fatihah ayat 2 ko ditafsirkan dengan Quran surat 26 ayat 23. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim tadi mengartikan disiko yang maha pengasih lagi maha mengasihi, lagi mengasihi, yang maha pengasih lagi maha mengasihi. Tafsirnya dalam bahasa Barus, Rahman berarti mengasihi sadonya di dunia kok. Siapa saja dikasihi. Orang beriman, tidak beriman, orang kafir, tidak kafir, orang manusia, jin, setan, sadonya dikasihi di dunia kok. Di dunia. Nah, itulah yang menunjukkan kata Ar-Rahman tadi. Tapi kok Ar-Rahim disiko diartikan dari Ar-Rahman. Maksudnya Ar-Rahim itu Allah tuh mengasihi orang-orang yang beriman saja di akhirat. Jadi khusus ke orang-orang yang beriman, Allah bersifat Ar-Rahim. Untuk ke semua makhluk, Allah bersifat Ar-Rahman. Itulah yang dikecekkan oleh itu kata Ad-Dahak yang tadi melalui riwayat yang dikutip oleh Abdurrahman
Abdurrahman, dari ayahnya bernama Abu Hatim Ar-Razi, dari Muhammad Al-Arzami, dari ayahnya Abdurrahman, dari Juwaibir, dari Ad-Dahak. Jadi menuliskan tafsir Quran itu bisa juga dengan ayat Al-Quran, bisa juga dengan riwayat-riwayat. Apakah riwayatnya dari Nabi atau dari sahabat Nabi atau dari tabiin. Misalnya Al-Hasan kan, Al-Hasan Al-Basri kan tabiin tuh. Jadi banyak juga penafsiran-penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Itulah cara metode yang digunakan untuk menuliskan kitab tafsir kok. Jadi samping dari ayat, ada dari riwayat-riwayat selain daripada riwayat daripada Nabi. Selanjutnya Malik Yaumiddin, yang artinya risiko yang berkuasa di hari pembalasan. Tafsirnya, kata ad-din dalam ayat ko diartikan al-jaza. Al-jaza artinya pembalasan. Jadi Malik Yaumiddin, Yaumiddin berarti hari pembalasan. Mungkin kita cari di surah An-Nur ayat 25. Di situ dikecekkan bahwa orang kafir tuh akan dibalas amalan mereka tuh. Disebutkan menggunakan kata din, tidak menggunakan kata jaza, tapi menggunakan kata din. Jadi kata din itu bisa diartikan hari pembalasan. Memang ada juga mengecekkan adin itu kan agama, tapi Ambo lebih menggunakan untuk tafsir surah Al-Fatihah kok Malik Yaumiddin itu hari pembalasan. Jadi maksud dari Malik Yaumiddin diartikan Allah lah yang berkuasa nanti di hari perhitungan dan hari pembalasan. Allah surang yang mengatur waktu itu. Jadi di saat itu Allah yang berkuasa dan tidak diakukan Allah, terserah Allah. Tapi kalau menurut ahli ilmu kalam, kecil orang tuh tidak mungkin Allah sewenang-wenang di situ kan? Itu karena Allah itu kan maha adil. Ya, tidak menyukai kezaliman. Bahkan dalam riwayat ahli tasawuf dikecekkan inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku, kecil Allah dalam hadis kursi itu mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Zalim itu kan lawan adil. Kalau adil itu proporsional, zalim itu berarti tidak proporsional, berarti menganiaya, ada unsur menganiaya di situ. Artinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi koba itu di hari akhirat kelak itu memang Allah lah yang maha adil di situ. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya yang banyak melaksanakan ibadah dimasukkan ke neraka atau yang banyak bermaksiat dimasukkan ke surga. Tidak mungkin, itu. Di kalam tidak mungkin. Karena pada saat itu Allah pasti dianggap zalim kan, naudzubillah kan, zalim. Allah itu maha adil. Tapi menurut ahli kalam yang lain mengecekkan bahwa itu terserah Allah. Allah kan berkuasa. Allah kan berkuasa. Nah, tidak dimasukkan ke manapun terserahnya. Nah, itu menurut ahli kalam yang lain. Di perbincangan di antara ahli kalam itu ya, ahli teologi atau ahli ilmu kalam lah itu ya. Jadi ada mengecekkan Allah itu berkuasa di situ, ya kuasa mutlak di tangannya lah, mana dimasukkan ke mana terserahnya, yang berkuasa maha berkuasa kan. Tapi menurut ahli kalam yang lain Allah itu pasti proporsional. Tidak mungkin ia memasukkan yang jelek ke yang surga, yang baik ke dalam neraka, tidak mungkin. Itu masuk di luar akal, di luar nalar. Gitu. Itu perbincangan-perbincangan di arah itulah itu tentang Malik Yaumiddin kok. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kamu naklah kami menyembah dan hanya kamu nak pula kami minta tolong. Nah, itu mulai kata-kata munak itu. Nanti bisa diakukan lagi masukan dari ustaz-ustaz yang ada risiko ya. Terjemahnya penafsirannya adalah kami bersyariat hanya kepada Allah dengan amalan-amalan yang zahir. Kami berhakikat hanya kepada Allah dengan amalan-amalan yang batin. Jadi penafsiran kau datang dari ada sebuah kitab tafsir Tanwir wa Tahrir. Itu disebutkan ada pendapat seorang ulama Gadang. Ia mengecekkan bahwa iyyaka na'budu itu lebih diartikan ke ilmu yang terkait dengan ilmu syariat. Wa iyyaka nasta'in di situ diartikan ilmu yang terkait dengan ilmu hakikat. Bersyariat dan berhakikat. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa itu yang menggunakan dalam penafsiranku. Ya Allah, kami bersyariat
kepadamu dengan amalan-amalan yang nampak kau, tapi kami juga berhakikat kepadamu dengan amalan-amalan yang batin. Itu satu penafsiran tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penafsiran yang lain, wa iyyaka nasta'innya bisa diartikan kami ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in itu diartikan hanya kepadamu lah kami beribadah dengan ikhlas. Kira-kira begitu. Jadi ada kata-kata ikhlas di kalimat wa iyyaka nasta'in itu. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, lapang. Kamu teringat sebuah penafsiran dari ulama tafsir, Quraisy Shihab kalau nggak salah, yang mengecekkan siratal itu, as-sirat itu jalannya lurus, tapi lapang. Nah, tapi kok lurus tapi tidak lapang, lain bukan sirat namanya, mungkin sawa'is sabil, ada dalam Al-Qur'an sawa'is sabil. Tapi kok jalannya ada kelok-keloknya seketek, kemudian sampai itu namanya subul. Sabil jamaknya subul. Sabil namanya itu, kok jalan-jalan itu. Tapi kok sirat itu jalan yang lapang lurus. Tidak berbelok-belok tapi lapang itu. Penafsirannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah dan tapekkanlah hidup kami ke jalan yang lurus, yang jaleh, indah berbelok-belok. Tapi diartikan jalan itu adalah jalan Islam dan jalan iman. Jalan yang lurus di siko ditafsirkan jalan yang jaleh. Jadi kok jalan yang tidak jaleh ujung pangkalnya, apalagi yang ramang-ramang atau yang subhat-subhat, itu bukan jalan siratal mustaqim. Jadi harus yang jalan yang tarang lah. Tidak berbelok-belok tadi kan, jalan yang lurus itu. Tapi di siko dikunci. Jalan yang mana itu? Jalan Islam dan jalan iman. Memang ada hadis yang mengecekkan Islam beda dengan iman, beda dengan ihsan. Tapi kalau kita gabungkan Islam dan iman itu kan apa namanya itu terangkum dalam agama Islam tuh. Kalau kita pisahkan lagi, Islam tuh mungkin mengarah ke persoalan-persoalan apa ya, syariat begitu ya. Kalau iman itu lebih mengarah ke persoalan-persoalan akidah dan syariah. Nah, walaupun tidak disebutkan siko ihsan, tapi merasa masuklah di dalamnya ihsan, masuk di dalamnya ajaran-ajaran akhlak, ajaran-ajaran tasawuf. Jadi ihdinas siratal mustaqim ditafsirkan adalah jalan yang lurus, jaleh, tarang, bukan jalan yang syubhat, bukan jalan yang remang-remang, dan jalan yang tidak berbelok-belok, jalan yang lurus. Kemudian ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Allah diagi nikmat, indak jalan yang diberangi ke orang tu, dan tidak pula jalan orang-orang yang Allah tasase. Nah, itu pertanyaan gadang, siapa orang-orang yang Allah diagi nikmat tu? Dan siapa pula jalan orang yang diberangi? Siapa pula jalan orang-orang yang tasase? Tafsirannya baik. Orang-orang yang Allah diagi nikmat tu yaitu para nabi. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan orang-orang yang syahid, orang-orang yang kane corona aku ada ngecek kan syahid kan, orang yang meninggal karena corona ya itu syahid, orang yang mempertahankan hartanya syahid, orang yang tenggelam karena apa syahid, orang yang meninggal syahid. Cuman masalahnya syahid apa, syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia akhirat. Dan jalan orang-orang yang soleh itulah jalan-jalan yang an'amta alaihim tuh. Nah, jadi yang kita baca kok siratal ladzina an'amta alaihim, tabayang di kita jalan para nabi, jalan orang-orang siddiqin, jalan orang-orang syahid, jalan orang-orang yang saleh. Ada juga menafsirkan baik kok ayat kok ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim kok. Ayat kok pun jadi dalil juga untuk menguatkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kan dalam sejarah tidak sadonya sahabat tuh yang setuju Abu Bakar dilantik kan, meskipun banyak hampir sadonya yang memilih Abu Bakar, tapi kan ada juga sahabat-sahabat yang tidak setuju kan terhadap pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi, khalifah Rasulullah pengganti Nabi. Mungkin menurut Sida ketika Nabi disuruh menjadi imam kamu kok, Nabi dalam keadaan kurang sehat, itu menjadi simbol
sinyal bahwa nanti yang menjadi pengganti Nabi sebagai khalifah, bukan sebagai Nabi, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada lain memang riwayat yang mengecekkan baik kok. Ada riwayat mengecekkan ketika di ujung-ujung hayatnya Nabi minta dibuatkan surah atau diambilkan alat untuk menulis ke Aisyah. Nah, ada ujung dikecekkan baik itu. Cuman tidak tercapai apa tuh harapan Nabi itu. Tapi itulah. Jadi berdasarkan sinyal-sinyal yang baik itu, maka diangkatlah termasuk kesepakatan para sahabat yang senior-senior, maka diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam. Tetapi kan ada juga orang yang mencegah Ali yang menjadi khalifah seharusnya. Nah, jadi Ali seharusnya menjadi khalifah. Karena ada riwayat kecil sida, kecil orang-orang yang mengangkat, yang lebih setuju Ali menjadi pengganti Nabi dalam sebuah peristiwa Ghadir Khum di apa namanya di sebuah tampek lapang yaitu Bukit Ghadir Khum, Bukit Ghadir ya. Nabi pernah mengangkat tangan Ali tinggi-tinggi, lalu mengecekkan ke umat Islam yang banyak, yang puluhan atau ratusan saat itu mengecekkan baik kok. Siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, angkatlah Ali sebagai walinya. Jadi orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengecekkan itu adalah isyarat bahwa yang menggantikan Nabi pasti Ali. Itu pula. Jadi masing-masing punya riwayat, masing-masing punya dalil untuk mengecekkan Ali pengganti Nabi, Abu Bakar pengganti Nabi. Tapi riwayat yang mengecekkan yang sejak itu tidak memasukkan kasiko. Karena aku yakin yang membaca kitab tafsirku adalah orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ayat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim itu seterusnya itu menjadi dalil juga bahwa Khalifah Abu Bakar sah menjadi khalifah. Itu alasan yang mencekkan baik itu. Kita lanjut, al-maghdubi alaihim maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kalau ad-dhalin itu orang-orang Nasrani. Mengapa orang Yahudi dikecekkan maghdubi alaihim? Karena orang Yahudi itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi orang itu ingkar. Orang tahu kebenaran. Cuman orang itu ingkar, membantah, lalu mengajukan yang batil. Kan melawan namanya itu. Nah, jadi istilahkan ke orang itu maghdubi alaihim. Yang diberangi ke orang itu. Diberangi Allah. Tapi orang Nasrani tidak pula begitu. Orang Nasrani, orang itu tidak tahu sebetulnya mana yang benar, mana yang salah. Jadi akhirnya Nabi dalam riwayat hadis yang mengecekkan baiko yang membedakan antara maghdubi alaihim wal dhalin yang Nasrani itu orang yang memang tersasih. Memang orang itu tidak tahu mana yang benar. Tapi orang itu pula dalam ayat lain disebutkan ala sase menyaksikan orang. Nah, itu pula. Ala sase ini menyaksikan orang. Itu namanya apa istilahnya? Dolal mudil ya. Dolal mudil pula. Sase menyaksikan orang. Yang kamu sampaikan tadi penafsiran-penafsiran yang pakai bahasa pesisir Barustu nanti tolong dikoreksi ya para asatidz ustaz yang ada di siko. Ambo mengutipnya atau meramunya menjadi bahan referensi Ambo ada 6 kitab tafsir. Yang pertama tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari yang wafat pada abad ke-4 Hijriah. Ada juga di abad ke-4 Hijriah yaitu tafsir Ibnu Hatim Ar-Razi. Kalau tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi tafsir yang menafsirkan ayat itu pakai riwayat-riwayat ini. Pakai hadis, pakai riwayat-riwayat, pakai kisah-kisah yang punya sanad, jadi bersanad istilahnya. Jadi tidak sekedar pakai akalnya menafsirkan Quran itu, tapi menggunakan riwayat yang pakai sanad. Sanad itu maksudnya pakai haddatsana an akhbarana itu. Jadi ada sanadnya. Ambo pun menjadikan rujukan di situ kitab tafsir Jalalain yang agak kate yang abad ke-9 dan ke-10 Hijriah yang ditulis oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Ambo pun menggunakan kitab tafsir yang agak kontemporer, yang kekinian, yaitu misalnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Fi Idahil Quran bil Quran. Kitab tafsir Adwaul Bayan kitab tafsir yang kalau kita baca kitab tafsirnya
I-nya menafsirkan ayat pakai ayat. Nah, itu pula. Itu membantu gitu kan. Jadi seolah-olah Al-Qur'an kok saling terkait dengan yang lain. Yufassiru ba'duhu ba'dha. Menafsirkan ayatnya yang satu dengan ayatnya yang lain. Jadi istilahnya kalamullah itu saling terpaut satu dengan yang lain, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Namanya tafsir Adwaul Bayan. Itu yang menggunakan di dalam penafsiran tadi. Kemudian tafsir yang agak itu juga agak kontemporer yaitu tafsir Tahrir wa Tanwir tadi yang disebutkan di singgung di muka tadi yang ditulis oleh Profesor Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur yang wafat pada tahun yang meninggal pada tahun 1973 Masehi atau abad ke-14 Hijriah juga. Dan juga ada tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Wajiz. Memang ada juga tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Bukan itu yang mengutip, bukan itu yang menjadi rujukan namun tapi tafsir ringkasnya, tafsir mukhtasarnya yaitu tafsir Al-Wajiz ala Qur'anil Azim Oh, minggu ini. yang meninggal pada tahun 2005 balik. Masih di abad-abad ini 2005 balik. Mungkin itulah gambaran tadi mungkin yang bisa Ambo sampaikan pada malam pom. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi kita kok. Mudah-mudahan para ustadz membagikan saran dan masukan dan insya Allah kalau memungkinkan kita kolaborasi ke rencana-rencana insya Allah bernilai ibadah lah ya. Membuat kitab tafsir berbahasa Barus. Mudah-mudahan belum ada, setahu sih belum ada, tapi mana tahu ada antara kawan-kawan ustadz yang punya informasi tentang itu mungkin bisa menyampaikan apanya. Itu saja barangkali. Mungkin siapa kira-kira di antara ustadz-ustadzku yang bagi masukan silahkan. Beda dulu. Siapa kira-kira dulu? Saya dulu. Ini Imam Ide ya. Senior kita lah dulu, Ustadz Muhammad Isban. Apa boleh Ustadz? Mainkan Ustadz. Ini ke video kan ada. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ko kita bisa pasuwo, bisa bersilaturahmi dalam rangka yang diundang oleh al-ustadz kita untuk bisa saling berdiskusi pada malam hari ko. Jadi pada malam ko kami ala menerima yaitu berupa wejangan ataupun paparan dari Ustadz kami, Ustadz Asrar Mabrur, yang tadinya telah menyampaikan tentang tafsir Fatihah, surat Al-Fatihah, dan juga ada mengenai keterangan-keterangan yang lainnya. Jadi dalam hal itu, kalaupun diminta masukan, yang pertama dalam hal sabiko itu berasa iko yang baru pertama. Iko baru pertama mungkin katakanlah orang-orang yang berhasil yang berpendidikan yang membuat yaitu suatu tafsir Al-Quran surat Fatihah berbahasa Barus. Jadi dalam satu sisi kita sebagai orang Barus merasa bangga ada putra daerah yang mau mengangkat nama ataupun mengangkat bahasa pesisir Barusko. Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti menjadi lebih sukses lagi dan lebih kedepannya dan bisa nanti kita mengangkat nama Barus yang kita cintai kok. Jadi sebenarnya kalaupun Ambo dipanggil sebagai Ustadz, Boraso belum Ustadz garang mana itu kan. Jadi Boraso dari segi keilmuan mungkin jauh Ambo di bawah kan itu. Cuma kalau dipanggil orang Ustadz katanya Ustadz lah itu kan. Cuman karena pada malam kita hanya berdiskusi, saling memberikan pendapat kan mbak itu. Dari keterangan tadi dari tafsir surat Al-Fatihah dan
di mana tadi mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai yang terakhir ayat ke-7. Di siko ada kami coret-coret sekete Ustadz sebagai bahan diskusi gitulah. Yang pertama tadi kami menyimak dari arti yang pertama tadi dengan nama Allah yang Ustadz tulis tadi, yang mengasihi, yang apa tadi? Yang Maha Pengasih dan mengasihi. Jadi kalaupun tadi Ustadz terangkan, kalau Ar-Rahman itu milik Allah, kalau Ar-Rahim itu boleh milik orang lain. Jadi kalau ambo berpendapat, ya kan, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan nama-nama Allah yang 99. Jadi walaupun ibaratnya Ustadz terangkan tadi mengenai Ar-Rahman itu miliknya Allah semata, kalau Ar-Rahim itu boleh dimiliki orang lain atau manusia kan baik itu. Jadi kalau ambo menafsirkan dengan kalimat Bismillah tadi, ambo tulis iko dengan nama Allah yang sabana mengasihi, sabana mayayangi. Nah, kalau itu apa Mbora? Masukan kan? Kalau dari arti Bismillah tadi. Dengan nama Allah yang sabana mengasihi, sabana menyayangi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diartikan yang apa? Per kalimat. Ar-Rahman sabana mengasihi, Ar-Rahman itu Ar-Rahim itu menyayangi itu. Jadi disesuaikan dengan kitab Al-Qur'an, ini kan berbeda. Kalau dalam Al-Qur'an kan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti ada pengasih, ada penyayang. Jadi kalau kita buat biko tafsir dan bahasa Barus, tetap kita ikuti. Walaupun tadi Ustaz rincikan, kalau Ar-Rahman itu hanya milik Allah dan boleh, Ar-Rahim itu dimiliki orang lain. Jadi kalau ambo pandape, itu dengan nama Allah yang sabana mengasihi, sabana menyayangi. Itu. Nanti pun minta pandape juga biko dari apa? Dari kawan-kawan yang lain kan Mbak itu. Ya. Jadi kalau yang berikutnya, Abu Rasul Al-Pas, cuma tadi yang tadi ayat ke-7 mungkin tidak salah Mbak itu, atau ayat ke-5 hanya kepada Muna. Itu tadi hanya kepada Muna. Ayat ke-5 hanya kepada Muna kami menyembah dan kepada Muna kami minta pertolongan. Jadi Abu Rasul kalimat engkau tuh Rasul jangan kita ganti. Karena kalau Muna kubeko berarti kan rasanya kepada seseorang atau sekelompok kan begitu. Jadi kalau ambo mapadape hanya kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Jadi misalnya bahasa Muna tadi itu menurut ambo dah itu kan. Iya. Kurang pas. Tapi kalaupun nanti ada lagi penafsiran yang lebih, kalau memang itu lebih cocok nanti, tidak apa-apa, itu nanti sesuaikan kan begitu. Baru yang terakhir yaitu jalan orang yaitu jalan orang-orang yang ala engkau bari nikmat kasida. Indah jalan sidak tu yang diberangi dan indah puluh jalan sidak tu yang sase. Jadi sekete anda ambo batanyo baru kita yang ada pada malam hari ko, ada tidak perbedaan tasase dengan yang sase? Itu tadi. Dalam bahasa tu, apakah ada perbedaan kalimat pengertian tasase dengan sase? Nah itu. Karena kalau dalam Al-Qur'an itu kan bukan jalan yang sesat katanya kan. Tapi kalau saya sampaikan tadi yang tasase dalam tulisan itu tadi kalau tidak salah. Jadi itu mohon kita diskusikan beko dan bertanyakan di situ apakah berbeda makna daripada kalimat tasase dengan sase. Itu. Barangkali itu dulu dari ambo. Sementara mungkin dari yang ustaz lain mungkin bisa beko memberikan tanggapan. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Rizwan Tanjung. Yang kamu catat di Sikom memang kuliah rekam juga kan, cuma catat juga lah tentang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ar-Rahman yang sabana mengasihi, Ar-Rahim sabana menyayangi.
Kemudian iyyaka na'budu. Iyyakanya itu diartikan usulan dari Ustadz Muhammad Isban Tanjung kepada engkau. Jadi tetap digunakan engkau. Istilah engkau itu tetap digunakan. Bukan Iya. muna. Karena mungkin asosiasinya muna itu orang banyak itu ya. Iya, Maya. Ya itulah dah. Kok harus ada bakar bahasa juga kan? Bakar bahasa baru maksudnya. Kemudian tadi mempertanyakan tasase dan sase. Awalnya mau baik kok. Memang awalnya mau buat sase. Sase sesat kan? Tapi untuk memperindah kata mau buat tasase. Tasase itu kesannya, sase itu kesannya dengan sendirinya inyo tasase. Nah, itu tasase itu sesat dengan sendirinya. Kalau tasase itu ada jalan-jalan yang memungkinkan ia tidak sase, tapi tasase itu. Mungkin bisa dibedakan. Jadi kok sase itu inyo dengan sendirinya memang tasase, tapi kalau tasase itu ada memang jalan yang membuat inyo tidak bisa sase, tapi dilalui juga itu jadi sase inyo. Kira-kira itu. Nah, itulah yang alasannya mengapa digunakan sase. Tapi walaupun itu kan sih banyak ustaz-ustaz kau mah. Mungkin ada pendapat-pendapat yang lain. Ada ini ya. Silahkan Ustaz Rahmat Al Fauzi dulu. Kau kan Iya. pakar Quran nih kok. Iya, pasti itu. Tidak pakar Quran ado kan. Ini malah mengkaji Quran satu sarjana ulumul Quran ya Ustaz ya. SIQ ya. Ya Ustaz. Ambo STH ya nyambo. STH ya. Gelarnya saja Ustaz. Kok ambo Ustaz STHI kata orang, kok dihilangkan I-nya tuh, saya pasang pendeta itu. Sarjana teologi. Pendeta kan satunya sarjana teologi. Cuman ambo ada Islamnya, jadi sarjana teologi Islam itu. Alas Ustaz, apa lagi? Mana tahu ada masukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz Al-Mukarram Ustaz Dr. Asrar Mabrur Faza. Margo apa Ustaz? Batu bara. Oh, batu bara. Jadi mungkin dari segi mungkin pendapat mungkin tidak ada komentar Ustaz. Janganlah itu. Ustaz kan Janganlah itu. Adalah komentar. Ya Ustaz, bukan spesialis ilmu tafsir kan. Cuman karena Ustaz Allah punya referensi, Ustaz punya rujukan dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Pasti itu tidak perlu lagi. Kalau secara pribadi rasanya tidak perlu berkomentari Ustaz masalah penafsiran itu, dan Ustaz pun mungkin menyeleksi itu kitab-kitab mana dan kira-kira pantas untuk Ustaz ambil sebagai bahan referensi dalam tafsir Quran Al-Fatihah. Mungkin anda mau komentari Ustaz masalah penggunaan kata kan gitu kan anda dari yang anda pahami dari bahasa Ustaz tadi kan membuatkan kitab tafsir yang berbahasa pesisir barus kan gitu Ustaz. Jadi tentu gitu dalam penggunaan bahasa itu kan murni menggunakan bahasa baru. Maunya kan begitu Ustaz. Iya, memang betul. Jadi kita harus murni menggunakan bahasa baru. Dari terjemahan dan kita sampaikan tadi di slide tadi. Yang pertama mungkin kan ayat 1 tadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi mengasihi. Jadi kalau saran dari Ambo Ustaz, kata pertama aku dengan kan itu bukan bahasa baru Indonesia ya. Nah, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ustaz.
Denganku bisa mungkin kita ganti pakai pakai bisa pakai pakai jongon atau Jongon. jo gitu. Jongon menyambut ko bukan menyambut ko ndak bahasa barusnya tahu ya. Menyabui bukan menyambut. menyambut nama Allah. Menyambut nama Allah yang go Ndak bahasa baru Ustaz. ndak bahasa baru Ustaz. Bahasa baru itu nan. Mungkin itu untuk ayat pertama kok. Jadi jangan menyabui nama Allah nan maha pengasih lagi mengasihi. Apa kira-kira Ustaz? Apa kira-kira Ustaz? Kalau pengasih itu Itu buik situ maha pamurah. Pamurah. Jangan menyabui nama Allah nan maha pamurah lagi mengasihi. Jadi cara pengasih itu kita ganti sama pamurah. Karena dalam kitab dalam bahasa Minang ada juga pernah mau baca. Pengasihku di tidak pamurah. Kebetulan kata-kata Minang itu sama kata-kata di kita di Barusko pamurah itu kan sama artinya. Jadi jangan menyambut nama Allah nan maha pamurah lagi mengasihi. Untuk ayat pertama Ustaz. Yang pertama ayat kedua tidak ada komentar ambo Ustaz. Ayat yang ketiga yang tu kembali lagi kita ganti menjadi nan. Itu saran kau Ustaz. Nan maha lagi maha mengasihi. Kan sama tadi ayat 1 sama ayat 3 kok Bismillahirrahmanirrahim sama Ar-Rahmanirrahim. Kan berasu sama saja itu artinya. Yang tetap keampe tetap yang itu gitu apa menjadi nan balasan dan berkuasa di hari pembalasan. Ayat yang kelima hanya kami menyembah. Jadi tapi sama hadis tadi munakku rasanya konotasinya ke manusia Ustaz. Jadi padahal kan iya kah hanya kepada engkau lah. Berasa untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menghindari rasa-rasa nyaman Allah itu tetaplah kita guna. Litakzim kan Ustaz. Iya. Hanya engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami minta tolong atau minta apalah tadi sampai mencatat tadi. Yang keenam Zat, tunjukkanlah kadi kami jalan yang lurus lapang. Yang bercoret tadi, tunjukkanlah kadi kami jalan. Yang pertama yang itu nanti menjadi nan. Tunjukkanlah kadi kami jalan nan lurus lapang. Pertanyaan Ustaz, apakah memang harus itu masukkan di siku kata lurus lapang kau tadi Ustaz? Itu kan masih apa Ustaz? Terjemah. Masih terjemahan itu Ustaz. Iya. Ya, Bisa juga belum masuk ke tafsir kan? Tunjukkanlah kadi kami jalan nan lurus. Jadi baru kan ditafsirkan oleh ayat selanjutnya Ustaz. Apa itu as-siratal mustaqim tadi kan itu Ustaz? Oh iya. Yaitu jalan orang-orang yang Allah diagi nikmat. Komentar terakhirnya yang Allah diagi kok kita ganti yang Allah engkau agi. Kalau diagi kan ini jadi kalimat pasif Ustaz. Yaitu jalan orang-orang yang diagi. Padahal di situ kalimat na'amta. Jadi kau agi jelas orangnya.
jalan orang-orang yang Allah engkau agi nikmat. Kalau dibuat di situ jalan orang-orang yang Allah diagi. Jadi kalimat pasifnya Ustaz, pasif. Seharusnya yang Allah engkau agi. Karena an'amta Ustaz kan? Jalan orang-orang yang lain. Jalan orang-orang yang Allah engkau agi nikmat. Merasa itu saja. Merasa itu saja Ustaz. Alhamdulillah. Komentar Rambo sebagai saran. Oh, Karena itu kan tentu harus kata orang kan pure, harus murni bahasa barusnya itu. Ya, Indak bahasa barus dan kaminang-minangan, bukan bahasa barus dan kamelayu-melayuan, dan bukan bahasa dan kabatak-batakan. Ini harus murni lah. Antara apa dari siku jalannya dari siku jalannya bangkit balik kejayaan baru. Insya Allah. Kami mendukung itu. Amin, insyaallah. Ambo rasa itulah dari Ambo Ustaz untuk sementara dan Ambo secara pribadi bersyukur dengan usaha dan Ustaz Bueko sehingga ada rasanya usaha untuk membangkit batang tarandam kata nanggai kita dahulu. Walaupun kita etnis ketek, tapi kita insya Allah punya tafsir dan berbahasa etnis kita sendiri, yaitu bahasa pesisir baru insya Allah. Kami mendukung, Ambo secara pribadi mendukung penuh usaha Ustaz kok. Jadi kami tunggulah kapan-kapan Ustaz pulang ke Barus, insya Allah bahas kita Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Ini itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak masukan menjadi bahan revisi lah barangkali kok ke tafsiran atau terjemahan ayat yang Allah sampaikan tadi. Banyak mencatat sih kok, ada ayat yang pertama, ada tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ada masalah yang ketik-ketik tadi, ada hal-hal yang simple, seperti yang jadi nan. Kemudian ayat ketiga, ayat kelima, ayat keenam tadi memperkuat apa yang diketikkan Ustadz Ustadz Isban kan, tentang makna iyyaka itu menjadi engkaulah, hanya kepada engkaulah. Jadi tetap kita pertahankan nampaknya kok kata engkaulah kok mungkin kita eliminir dulu, dan juga ada jalan yang lurus lapang. Ya mungkin Ambo terpengaruh dengan penafsiran ketika menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim tuh. Jadi mungkin kita kembalikan ke asalnya, jalan yang lurus. Dan tadi ada jalan yang Allah engkau agih. Jadi perbedaan antara pasif dan aktif. Kalau yang Ambo sampaikan tadi kan kesannya pasif ya, yang diagih. Itu tadi usulan dari Ustadz Rahmat. Jalan yang Allah yang engkau agih nikmat, bukan jalan yang diagih. Siko tadi ada yang keluar mungkin barangkali. Silakan mungkin Ustadz Saidul. Ada masukan Ustaz? Oke, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan tak lupanya bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata yang pertama Ambo ucapkan kepada kita sadonya Alhamdulillah, dan berterima kasih kita. Iko adalah suatu jalan, wadah bagi kita untuk basi tandoan. Artinya saling bersilaturahmi antara kita sama-sama orang barus. Arti katanya dari tema kita kok adalah suatu kebanggaan bagi kita apabila kita bisa menafsirkan Al-Fatihah tersebut menjadi tafsir berbahasa pesisir. Nah, di situ
Ambo hanya memberikan sedikit masukan, artinya kita sebelum menafsirkan, kita harus mengetahui bahasa-bahasa barus yang ada di Barusko. Karena di Barusko lain bahasa Kampung Mudik, lain bahasa barus Kadegadang, lain bahasa barus buki dalam kira-kira itulah. Contohnya saja beko aku, ambo, awak, itu sajalah berbedanya. Sama arti, tapi penyebutan bahasanya berbeda-beda. Jadi pengertiannya, maknanya, bahasa Barusko sebenarnya asal muasalnya bahasa mana yang kita pakai. Itu yang ambo maksud tadi. Artinya pendalamannya tadi sebenarnya kalaupun kita pakai ambo dengan bahasa itu tadi, itulah bahasa barus modern. Ala bahasa barus modern artinya ala bercampur ke bahasa Indonesia. Artinya gagasan ambo, kita kaji dulu bahasa barus yang sebenarnya itu bahasanya seperti apa. Seperti itu maksudnya. Baru kalau yang ambo dengarkan tadi, ambo rasa memang hanya kita tuh berbahasa barus modern, Ustaz. Belum lagi kita berbahasa barus yang asal mulanya itu mungkin lebih agak lembut ini bahasa barus itu. Jadi sehingga ambo rasa masukan perlu kita bertanya kepada tokoh ataupun orang-orang yang kita anggap memang orang barus yang dituakan. Jadi sehingga memang murni bahasa barus yang sebenar-benarnya. Jadi hanya itu mungkin masukan dari ambo. Dan tidak salah Ustadz Asrar kawan ambo, artinya coba dulu Al-Fatihah tadi di screenshotkan, jadi sehingga kami tahu bisa kami artikan sendiri lagi kembali untuk bagi kami PR kami lah pulau di Barusko. Jadi ambo rasa hanya itu masukan sebagai masukan dari ambo. Ambo akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi memastikan memastikan bahasa barus mano. Tadi ada disebutkan beberapa kampung bahasa barus mano yang akan digunakan. Tadi menurut Ustaz Saidul bahasa barus modern yang dipakai yang tadi, bahasa barus mano yang sebenarnya. Kalau menurut ambo kita pakai bahasa barus yang bisa dipahami, bahasa bahasa penyatu, pemersatu yang sadonyo kampung mengerti. Itulah niatnya awalnya. Semua orang barus mengerti. Mungkin pasti dari beberapa kata ada yang halus nampak kan, seperti dikecilkan tadi, ada yang mungkin bahasa pasaran. Jadi harapannya adalah bahasa penyatu semua kampung yang ada di Barus. Jadi orang yang datang ke Barus dari manapun, dari Kampung Mudik, dari Pasar Andam, dari Pasar Batu Gerigis, dari Kadetigo, Kadegadang, mengerti saronyo. Itulah rencananya, niat awalnya. Dan memang kita harus bertanya ke orang yang lebih paham bahasa Barus. Itu mungkin karena aspek waktu tadi kan. Itulah harapannya hari kepatang tuh ke Ustadz Saidul kan. Kalau bisa diundang juga Ustadz-Ustadz yang bisa lebih mengerti bahasa Barus. Artinya, tapi untuk yang kini malam merasa mencukupi lah ya untuk menjadi bahan masukan. Tadi banyak bahan masukannya. Terima kasih yang sekarang-kadangnya kepada para Ustadz dalam memberikan masukan. Tapi tetap kita mengharapkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang lainnya.
Di siku ada juga hadir mencari Hamzah Saputra. Siapa kau Ustaz Sadun? Kawan kita juga ya? Kawan Ustaz Fauji. Ustaz juga ya? Fauji. Iya, kawan kita juga, Ustaz. Iya, Ustaz. Orang Barus, orang Barus. Iya. Salam kenal dari Aceh. Mungkin di Aceh. Salam kenal juga Ustaz. Cuma ambo ndak Ustaz ada Ustaz. Jadi Ada. Pendengar yang setia lah begitu. ada kira masukan? Enggak, mandang ada saja lambo dulu Ustaz. Oh, itu. Ya, ambo murid Ustaz Fauji, Ustaz itu. Isban. Muridnya ambo Ustaz. Tapi mana tahu ada masukan enggak? Enggak. Mungkin Niko bahasa yang tadi itu kamu kurang mengerti misalnya itu enggak. Tapi mengerti serunya enggak? Mengerti ya? Alhamdulillah mengerti. Kata-kata yang tadi digunakan tadi. Iya Ustaz. Karena Ambola banyak berinteraksi dengan orang-orang luar Barus, jadi mungkin banyak kata-kata yang apa. Tapi nanti kita minta bantuan juga pada Ustadz Saidul Bahri untuk menjadi penghubung ke orang-orang Barus yang ada di situ, yang pakar bahasa, yang bisa dihubungi lewat online ya. Karena itu bisa dulu yang bisa dilakukan. Kalau persoalan itu berjumpa langsung, insya Allah kalau ada waktu bisa berjumpa langsung. Mungkin itulah dulu barangkali ya. Terima kasih banyak kok. Terima kasih kadang kepada ustaz-ustaz yang hadir risiko. Membagikan apresiasi, memberikan masukan. Yang penting masukannya kan. Yang penting masukannya. Insya Allah nanti mau minta nomor lah ke Ustaz Saidul, nomor Ustaz Muhammad Isban, Ustaz Rahmat Fauzi, dan Pak Hamzah Saputra. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk menyusun kitab tafsir kok. Jadi ambo butuh orang yang memang yang berinteraksi setiap harinya di Barus tuh. Untuk itu kerja kolektif istilahnya, kerja kelompok, bukan kerja perorangan. Karena ndak ikut saja. Ndak yang ada di slide itu saja rencana. Tapi rencana dibuat satu buku lah. Satu buku sekitar halamannya rencana ndak sampai 200 halaman, khusus membahas tafsir Al-Fatihah saja dulu. Ya, kok ada waktu, kok ada kesempatan, kok ada sehat-sehat awak, panjang umur, dilanjut ke surah berikutnya kan. Tapi kok dulu gitu coba surah Al-Fatihah kok dulu coba. Dan nanti minta tolong juga ke ustaz yang lain, tolong mencarikan judul yang rancak untuk surah Al-Fatihah. Jadi judulnya tidak hanya surah Al-Fatihah saja kan. Orang kan dalam kitab tafsir yang lain kan ada nama-nama dari orang itu kan, ada Al-Munir, Al-Manar, ada Al-Misbah, ada Al-Azhar, macam-macam. Jadi minta tolong ke Ustadz Rahmat Fauzi, Ustadz Muhammad Isban, dan Ustadz Saidul, dan Pak Hamzah, kira-kira apa nama yang rancak untuk nama kitab tafsir kok. Mungkin nanti bisa dikirimkan ke Ambo melalui Ustadz Saidul Bahri, atau mungkin langsung ke Ambo, japri ke Ambo. Terima kasih yang sekarang ini sekali lagi atas waktu dan kehadirannya di Zoom kita ke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah kalau ada waktu kita berjumpa di offline ya, di dunia nyata, bukan di dunia maya serveko. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ko dengan minta doa. Minta doa. Kita minta doa ke Ustaz Muhammad Isban Tanjung lah dulu. Ustaz, bisa bawa doa Ustaz? Doa penutup. Mbak dapat berkah kita. Ustaz. Baiklah kakak. Ambo ya. Doa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum doa ada nak bertanya dulu. Yo silakan. Penasaran ambo tadi, Ustaz lahir di Mr. Andam. Yo. Apakah Ustaz anak Ustaz Faisal Ajis Batubara? Iya Ustaz. Oh, nomor 2. Abang Syabrar atau adik Syabrar? Adik. Adik Syabrar. Iya. Oh, iyalah. Karena bapak tuh
Faisal Ajis Batubara itu Almarhum ya. almarhum malah. Iya, almarhum. Itu adalah guru ambo dulu Oh, di alhamdulillah. Mansurkam. Di Sorkam, SMA Sorkam. Man. Sorkam. Oh, mana Sorkam ya? Mati lampu ya? Lampu. Oh, mati lampu. Bisa terhubung sama Ustadz Isman? Atau Ustadz Rahmat Fauzi pun mati juga. Mati lampu. Jadi bisa lah Ustadz ditutup sama doa Ustadz. Insya Allah Iya. nanti kita berkomunikasi lagi. Oh, hidup balik. Kami satu jaringan kami tak. Oh, satu Aku jaringan. mati Ustaz Isman mati Nyombo. Oh. Satu paham ya. Enggak, kebetulan kami memang lagi satu tongkrongan. Oh, satu tampe. Iya, iya. Iya, Ustaz. Patutlah suaranya agak apa tadi? Double itu. Ustaz, doa Ustaz, insyaallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami bersilaturahmi ya Allah, membahas Alamin, yang pada malam hari ini ya Allah, surat Al-Fatihah yang kami bincangkan ya Allah, surat Al-Fatihah yang kami rumuskan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kami pada malam hari ini mengkaji, membahas tentang surat Al-Fatihah. Kami mohon kepadamu ya Allah, merupakan ini salah satu jalan untuk menaikkan yaitu harkat martabat kota Bagus. Ya Allah, kota Islam yang sangat jaya di kota Bagus. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kesehatan, kekuatan ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah, kelancaran dari halangan dan rintangan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dalam menafsirkan ayat kami kemaafkan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wassalamun ala al-mursalin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum ya karim. Mari kita tutup pertemuan atau bincang-bincang silaturahmi yaitu bincang-bincang tentang persoalan membahas tentang penafsiran surah Al-Fatihah dengan bahasa pesisir Barus, dengan menutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.